Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan channel Natari TV dalam acara podcast, yaitu program obrolan dengan Darkes. Pada malam hari ini, kemarin teman-teman sudah menyaksikan dialog ataupun obrolan kita dengan Ayu Kartika. Malam ini kita ajak kembali untuk melanjutkan obrolan ini karena banyak dari teman-teman yang penasaran sosoknya Ayu Kartika sebenarnya, dan hari ini kita mengulik lebih dalam lagi tentang IDR, tentang Raden Entertainment juga yang mau menjadi kerjasama untuk membuat video klip. Jadi untuk yang pertama kita bertanya dulu kepada Bang Maulidin selaku vokalisnya IDR tentang perjuangannya IDR ini bagaimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidin dan saya sebagai vokalis di IDR Aceh Official. Dibilang perjuangan pahit ya bang, pahit. Cuman terkadang bermula pertama ketemu sama Bang Zikri, ngobrol itu bukan karena musik, bukan karena dengan adanya lagu, tapi duduk bareng ngobrol-ngobrol biasa santai-santai lah. Bukan karena adanya lagu. Jadi kami sama Bang Zikri udah kenal lama. Sampai-sampai Bang Zikri ke rumah ngajak buat, itu ya udah kedua kali ya ketemu, ngajak buat lagu untuk single pertama, yaitu lagu Budiadari ya benar. Budiadari. Jadi Maulidin selaku vokalis mau aja, karena waktu itu pun nggak ada yang ngajak mau buat konten YouTube, karena baru pengen buat konten. Iya sebenarnya gitu. Karena Maulidin nggak tahu tentang YouTube itu bagaimana, jadi kawan lah yang bisa untuk buat YouTube. Iya. Pas kali banyak ajak, Maulidin mau gitu. Habis itu sampai ada grup bukan IDR ya. Iya. Pertama bukan IDR. Dulunya apa? Dulunya waktu pertama bangkit namanya Regam Band. Terus karena orang ini karena perbedaan antara kawan lain sama Bang Jikri, mungkin orang ini nggak sanggup. Buatlah band lain. Sehingga timbullah jadilah IDR Aceh Official. Karena setelah pisah sama Regam. IDR. So, kenapa namanya IDR? Mungkin karena daerah kita lahir di ID. Mengangkat nama daerah. Iya, betul. Berarti itu sejarahnya IDR. Iya, betul. Masuk perjuangan IDR hingga hari ini sudah single ketiga. Iya, single Bagaimana ketiga. perasaannya dulu sampai ke single ketiga? Rencananya nanti ada berapa single yang akan dikeluarkan? Insya Allah senang ya. Tapi rencananya ini udah di list, lagunya udah di list. Udah ini yang ketiga, berarti 7 lagi ya. 7 lagi. Lagi. Satu album nanti akan. Satu album. Oke, terima kasih. Coba kita beralih ke Raden Entertain dulu, karena kita mendengar tadi teman-teman IDR ini udah lama, mereka sempat membuat 2 single sebelumnya yang dibuat oleh orang lain, dan single ketiga dibuat oleh Raden Entertain. Nah, kita kemarin udah diskusi dengan Zikri di video sebelumnya, kalian bisa ngecek di YouTube Natari. Kita udah diskusi dengan Bang Zikri mengenai IDR, dan videonya kita tahu dibuat oleh Raden Entertain. Ini udah hadir CEO-nya Raden Entertain, dan kita ingin bertanya nih, kenapa akhirnya Raden mau untuk membuat video klip IDR ini? Baik, terima kasih Bang Darkes selaku yang punya konten kreator Natari TV. Ya, terima kasih. Jangan lupa tuh kalian subscribe, like, and comment ya. Wajib. Ini yang kita suka ini sebenarnya. Jadi nggak, takutnya nanti banyak kalian subscribe langsung naik ngalahin Atta Halilintar. Jadi Atta geledek pula. Ya, amin aja, amin.
Oke, yuk. Jadi gini bang, pertama Jelas sekali-sekali. Perasaan dari kemarin gini-gini aja. Coba gitu ceritanya, coba. jadi gini, pertamanya waktu kita tim Raden Entertain join mitra dengan krunya ataupun para artis maupun talentnya IDR Aceh Official. Itu atas nama komitmen dari CEO-nya IDR Aceh Official, yaitu Bang Zikri. Iya. Pada malam itu terjadilah kesepakatan. Terjadi kesepakatan karena Bang Zikri pun istilahnya rekan lah, rekan sejawat, teman dekat. Jadi putus di situ, kita nggak membicarakan masalah harga dulu nih. Oh, Nah, itu nomor 2 kan. iya, bagi saya kalau memang ya ada beberapa konten kreator yang memang ingin join di bagian videographer jasa dari Raden Entertain, ya kita bisa saja terima saja. Maksudnya kita nggak mengenal dari segi materi, moral ataupun apa gitu. Bener nih. Jadi bahaya nih didengar nanti Ya. ada teman-teman mau wisuda ngajak Raden nggak ada biaya tiba-tiba nggak. Ya maksudnya gini, biaya itu tetap ada, tapi maksudnya tidak kita nilai. Iya. Maksudnya nggak dengan ya nggak dengan budget segini enggak gitu. Nggak asal mahal mau aja apapun ya. Iya bang. Jadi jadinya setelah kesepakatan itu mulailah saya bilang, kalian dari segi musik, saya bilang, dari segi vokal udah oke, saya bilang. Sekarang kita maaf cakap, kita bilang gini bang, sekarang tahun 2021, zaman semakin canggih. Iya. Jadi kita haruslah ada pengupgradean, Iya. upgrade video gitu. Jangan seperti itu aja, saya bilang. Jadi makanya di situ saya mulai poles lah dari kru-kru IDR ini, mulai dari tata cara dia style, tata cara dia penampilannya. Karena di saat kita telah menjadi sosok public figure, kalau aku pribadi ya bang, Iya. kalau aku pribadi rasanya kalau misalkan udah jadi public figure itu style tetap harus kita jaga, penting. Itu sih yang pertamanya. Ini Pedoman jangan-jangan utamanya itu. fannya Hotman Paris nih. Iya. Mengutamakan Dan nanti stylenya. gini pula Iya. Supaya orang jadi yakin gitu. Ya, tapi menarik memang public figure itu stylenya harus menarik memang. Iya. Kan? Biar orang lebih Karena yakin. itu kunci utamanya sih Iya, sebenarnya. benar. Kalau misalnya artis tiba-tiba pakai baju complang-camping jadinya dikira prank gitu. Ya, itulah bang. Oke, lanjut. Dan setelah itu juga kita dari tim Raden bantu juga mencari sponsor. Karena istilahnya gini, video tanpa sponsor itu nihil. Walaupun hanya sedikit-sedikit membantu lah. Benar. Jadi kita sebelumnya pernah juga membuat satu karya walaupun lagu cover, banyak masuk sponsor. Termasuk ini aja nanti. Apa yang disebut? Kan? Satu produk. Ya, salah satu produk. Nah, gitu aja. Maksud makanya kita coba join tadi seperti Heroic, Bosku Distro kan. Itu sebenarnya sponsor Raden, namun kita kasih kepada IDR lah karena kita selaku rekan lah tadi, Bang. Iya, benar-benar. Itu. Ada tambahan mungkin ya? Dan satu lagi, seorang videografer ataupun yang mengatur skin ataupun skripnya bang, itu tanpa kameramen mungkin tidak ada apa-apa. Jadi kita patut juga terima kasih walaupun dia dari luar tim Raden. Bagi saudara Akbar Firdaus, ya, saya selaku tim Raden sangat berterima kasih dengan hasil-hasil footage kameramen yang begitu sempurna lah, profesional lah. Iya. Saya juga mau terima kasih ke Akbar. Iya. Karena di balik layar ini ada Akbar juga. Iya. Jadi nggak ada seorang artis tanpa seorang kameramen. Iya. Iya, itu penting. Dan kita pun di saat ngeditnya merasa ini filmnya angelnya bagus ini, enak ini. Enak untuk diedit. Itu bang, mungkin itu aja sih dari tim kita bang, dari tim Raden Entertain.
Ya nanti kalau Natari mau join kita bisa join, kita buat yang nasional. Tunggu. Baik bang. Tunggu. Boleh. Oke, terima kasih banyak. Itu dia penjelasan Raden Entertain mengapa mau membuat video klip IDR, dan teman-teman bisa menyaksikan program lagu IDR udah tayang hari ini jam 5 tadi di YouTube-nya IDR Aceh. Jadi untuk teman-teman yang mau menikmati hasil karyanya Raden, silahkan ke YouTube IDR Official, IDR Aceh Official ya. Nah, ini kita masuk ke yang ditunggu-tunggu. Kemarin kita udah dialog ya di Jerami Cafe, dan hari ini ketemu lagi di peresmian acara di launchingnya single ketiga IDR. Kemarin kita udah nanya kenapa mau jadi bintang video klip, kenapa mau gabung dengan IDR, dan insya Allah semua udah tahu tentang itu. Yang kita belum tahu sekarang bagaimana ceritanya Kak Ayu atau seorang Ayu Kartika bisa menjadi public figure di Aceh. Apakah memang ini cita-citanya dari awal, atau cerita pertamanya itu gimana sehingga menjadi seorang Ayu yang seperti hari ini? Baik, terima kasih. Apa sebelumnya harus like, share, and subscribe lagi? Soalnya wajib kan? Iya, Wajib kan? Paling 5 kali ya. Pokoknya subscribe-nya harus tembus apa? Atta Halilintar. Natari? TV. Natari TV wajib like, share, and subscribe juga. Ya. Sallu ala Nabi. Amin. Oke, gimana? Oke, jadi kita kembali ke pertanyaannya tadi. Itu awal mulai saya berkecimpung di dunia entertain ini, ya sebenarnya sih nggak ada kepikiran saya mau gabung di dunia entertain, karena memang dasarnya itu saya hobinya sih, berawal dari hobi saya, hobi nari. Terus waktu nari itu saya umur SMP kelas 3. SMP. Dari kelas 3 SMP? Iya, kelas 3 SMP itu saya udah ikut nari sampai di SMA kelas 1-nya baru saya tahu ada mulai inilah buat album-album untuk Aceh. Jadi ada salah satu produser yang menginginkan, kalau dulu tuh aku nggak beda sama artis sekarang ya. Kalau dulu aku memang langsung dari nol aku jadi penari public figure dulu, latar belakang naik, terus aku jadi penari utama, naik lagi, terus aku jadi klip utamanya, naik lagi sampai aku udah pegang peran utama di perfilman Aceh. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu memang dari nol. Beda sama artis sekarang. Punya talent langsung aja masuk. Punya talent masuk aja kok. Kita dulu memang masuk ke dalam ranah itu memang butuh proses. Iya, semua orang bisa. Iya, mungkin semua orang bisa, tapi cara dan langkahnya nggak tahu kemana, di mana gitu. Nah, Pertama dulu mendapatkan tawaran ini, gimana perasaan? Karena kan memang hobinya di situ. Iya. Apa memang mencari-cari nih? seneng. Dulu aku cuma dibayar tuh 100.000 untuk penari latar. Dulu. Iya, penari Dulu latar 100.000. Sekarang berapa? Dulu pada zaman aku sekolah itu aku dibayar 100.000 untuk penari latar, dan udah seneng banget karena sebenarnya bukan nominal sih, karena hobi kita itu tadi kan. Nah, jadi dibayar dengan harga sekian pada waktu itu memang itu nggak banyak juga, tapi udah senang karena hobi kita di situ. Hobi gini ya, ibaratnya hobi yang dibayarkan. Nah, itu dia hobi yang terbayar gitu. Jadi kerjanya pun senang, happy gitu kan, walaupun capek. Nah, jadi waktu itu di albumnya Sopan Sopian. Kenal nggak Sopan Sopian? Pertama kali. Iya, album Sopan Sopian. Judulnya apa? Tahunnya berapa itu? Aduh, kalau tahun itu ya harus kita flashback dulu. Pokoknya itu aku SMA. Masih di CD? Iya, masih CD. Jadi kan kok dulu semua masih CD. Di tahun 2018-19 kayaknya yang nggak pakai kaset lagi ya. Udah pakai ke YouTube kan. Karena kan YouTube ini baru-baru aja tuh. Jadi nggak ada lagi yang produksi untuk untuk kaset, karena sebenarnya sih aku kasihan sama kita ini, suatu karya yang udah dibuat. Contoh kalau dulu produser ya, dulu produsernya buang budget untuk visualnya, untuk pembuatan klip, untuk akomodasi semua itu budgetnya itu nggak sedikit, minimal itu ratusan juta kalau untuk daerah Aceh.
Nah, begitu selesai, begitu kita produksi lagu-lagu yang di kaset, begitu mulai YouTube oknum yang nggak bertanggung jawab ngambil masukkan ke YouTube lah, terus ini yang udah mengeluarkan budget yang begitu banyak, kasetnya otomatis nggak laku dong. Orang udah pasti mau langsung cari yang simple aja, buka YouTube, download, selesai, nggak keluarkan modal kan gitu. Nah, jadi maka dari situlah produser sekarang itu udah nggak ada yang mau buat ke kaset lagi. Jadi ambil jalan pintas, apa sekarang publik itu maunya kayak mana? Apa YouTube? Oke, kita main YouTube. Sebenarnya lebih menguntungkan main YouTube sih, budgetnya nggak banyak ya kan? Iya, berarti jauh hari sebelum bersama Berge itu kakak udah syuting? Udah. Bahkan saya dari sekolah tuh udah syuting. Bahkan saya kena pacaran sama suami saya dulu, tuh suami saya masih kawan-kawani gitu kan. Nah, memang dari dulu saya udah dari sekolah udah berkecimpung di dunia entertain ini. Nah, cuma waktu itu gini, maksudnya waktu itu masih awam lah, ya kan, masih awam, nggak kayak sekarang. Sekarang kan Dulu orang masih pun polos. ya dulu masih polos ya kan, sekarang polos-polosin. Nah, jadi ya seperti itulah, lebih kurang. Kalau kita mau kayak sekarang dibuatkan kaset, kayaknya udah nggak jalan lagi untuk produser, karena kasihan juga budget yang dikeluarkan sama pendapatan hasil produksinya yang terjual itu nggak sepadan gitu. Ya, setelah dari Sopan Sopian, kalau saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi kan mengenal Kak Ayu ini saat bersama Berge. Iya, benar Dan sekali. banyak orang itu kenal Kak Ayu itu sangat viral itu saat bersama Berge, iya. Bahkan ada lagu Bumpuna ya. Bumpuna itu saya cek terakhir kemarin 17 juta Iya. Itu gimana ceritanya kok akhirnya bisa bersama Berge? Sebenarnya saya selama berkecimpung di dunia entertain mulai dari sekolah, saya belum pernah ketemu sama sekali sama Berge. Walaupun saat buat film dulu. Ya, jadi pas saya pembuatan album Dumpuna atau sama Berge itu Sud Bajeji Blow. Itu yang meledak pertama. Oh, iya. Yang meledak pertama album itu Sud Bajeji Blow yang pertama. Itu saya baru siap lahiran ini, nggak salah. Baru siap lahiran anak pertama. Terus saya diajak syuting. Ya itu saya baru ketemu sama Berge itu pas di album itu ya. Mungkin karena memang pun saya orangnya bobrok itu tadi kan, jadi bobrok modalnya ketemu berarti bobrok, jadi memang lucu, kocak gitu. Nah, Modalnya jadi di situ berarti ya. maka up-nya tuh jadi kasetnya pun jadi booming itu ya gara-gara kelucuan di dalam itu gitu. Asli dari Kak Ayu Kartika itu. Ah, Kepribadiannya begitu atau di dalam frame aja? Karena kan ada sosok artis saat on kamera dia hebohnya luar biasa, Heboh. tapi sosoknya nggak gitu. Enggak. Kalau Kalau saya memang kayak mana di kamera, Itu aslinya. aslinya saya gitu juga gitu, bobrok tetap memang bobrok. suka bercanda. Cuma kan kita ada penempatan, ada di mana kita bobrok, ada di mana kita bisa bobrok, ada yang enggak gitu kan, sesuai situasi lah dan kondisi kan. Iya, alhamdulillah berarti sedikit banyaknya kita tadi sudah mengulas dari pertama Ayu Kartika terjun ke dunia entertain hingga hari ini dikenal banyak orang. Iya, benar Bahkan sekali. viewernya 200.000 lebih. Tapi saya dapat informasi katanya itu akun yang kedua. Iya, benar sekali. Akun Jadi yang pertama ini ceritanya gimana? Coba. iya, jadi akun saya yang pertama itu pas saya hamil anak kedua, saya masih gaptek. Saya akui saya gaptek gitu, kalau soal kayak gitu saya penting bodo buat. amat, yang penting buat gitu. Jadi kebetulan akun itu masa-masa saya Sud Bajeji Blow itu. Nah, jadi terdongkraknya itu karena booming Sud Bajeji Blow, naiklah follower saya di Instagram. Jadi ada sekitar 200-an gitu. Nah, karena mungkin saya nggak ngerti, ada link-link yang masuk, saya buka. Malam sebelum tidur saya buka, saya lihat apa nih orang ngirim-ngirim link kan gitu. Penasaran ya? Saya buka. Besok pagi kok hilang. Loh, kemana ini akunnya hilang? Iya, langsung hilang. Oh, jadi kan ada Itu petinggal. berapa? Followernya berapa? Udah 200 juga. Makanya saya sekarang sama follower sekarang saya berdebarnya takut hilang lagi. Takut hilang lagi kan. Bisa buat verifikasi ke nomor HP kan? Iya, makanya tadi saya udah minta bantuan beliau Wah, untuk ini buat juga verifikasinya. Makanya saya Kayaknya ini. beruntung banget ini ketemu tim-tim ini, sedikit banyak membantu saya dalam dunia sosmed, karena saya juga gaptek kan. Halo mak-mak.
Berarti alhamdulillah ketemu dengan Raden akhirnya ini udah verified. Artinya akunnya udah kalau mau ada yang mau Udah, baca nggak bisa lagi. Tapi contreng birunya belum. Ya, insya Allah secepatnya. Nanti kita usahakan. Secepatnya. Kita usahakan. Nah, tadi kita udah bercerita tentang bagaimana dulu dunia CD mengeluarkan banyak modal dan akhirnya beralih ke YouTube. Banyak teman-teman sekarang udah banyak yang pindah ke YouTube juga. Ayu sendiri ini gimana? Gak ada pikiran buat YouTube gitu. Oh juga follower di Instagram udah banyak. Nanti kan bisa dikonekkan Instagram dengan YouTube-nya. Itulah tadi yang lagi kami sharing-sharing tuh ketemu sama Raden. Ini juga biang keroknya. Jadi kan sharing dia tanya, "Kak, kenapa nggak buat YouTube?" Jadi cek-cek. Jadi dulu aku pernah buat YouTube. Pas album terakhir aku untuk buat pembuatan kaset. Jadi ada salah satu kameramen aku mintain buat YouTube kan. Jadi karena aku belum ada tim, jadi aku mau tahu aja kayak mana tuh cara buat YouTube. Terus diajarkan mau ambil video yang mana. Kebetulan ada sisa aku syuting kan. Jadi aku upload lah ala kadarnya aja, asal-asalan upload aja gitu, apa yang ada langsung upload. Nah kayak gini caranya, kayak gini caranya. Udah ngerti. Terus begitu udah ngerti, aku vakum. Nah jadi aku vakum, nggak sempat terpegang lagi gitu, nggak sempat tercover, nggak sempat tercover lagi. Terus tadi dia nanya kan, waktu ketemu di sini Kak, dia cek, loh Kak itu ada satu video yang videonya receh banget kalau kata dia, receh banget tapi viewersnya itu banyak. Nah jadi iya, makanya nggak nyangka juga dia kan. Padahal akunnya itu akun asal-asal lah, sembarang gitu. Makanya katanya sayang kali Kak kalau nggak dibuat lagi, di up lagi gitu kan. Makanya dia mau bantu. Ya udah Kak, sini biar aku up. Tapi aku nggak pandai, ini aku ajarin kata dia gitu. Jadi dia lagi gitu. Berarti kan saya sempat ngecek nih di YouTube Ayu Kartika, banyak akun Ayu Kartika, galeri Ayu Kartika, Kartika Ayu atau apalah Iya, namanya. benar sekali. Itu bukan Ayu yang asli. Enggak. Jadi ya teman-teman, aku tuh cuma pakai satu akun. Instagram satu akun. Instagramnya apa? Yang resminya? Ya, yang resminya aku pakai Instagram ayukart90 dan TikTok ayukart16 ya. Jadi kalau untuk Facebook aku bukan nggak mau bilang karena memang aku nggak aktif di situ. Karena juga terlalu banyak juga untuk akun-akun Facebook. Jadi banyak yang udah menyalahgunakan memakai nama aku, foto aku gitu. Tapi aku udah bilang berkali-kali bahkan di akun-akun Instagram aku lepas tanggung jawab, aku nggak ada tanggung jawab sama orang-orang yang pakai nama atau foto aku menyalahgunakan itu semua. Nah jadi kalian follower aku harus smart, harus pinter ya. Jadi jangan mau disuruh kirim ini kirim itu langsung kirim. Ya kan, jadi nanti minta tanggung jawabnya ke aku dong, karena itu nama aku. Sementara itu bukan akun aku, akun fake gitu. Berarti selain dari yang disebutkan tadi itu apapun bukan Ayu Kartika. Bukan, mau apapun bukan. Inbox minta pinjam duit bentar. Nggak ada. Ayu Kartika nggak pernah pinjam duit soalnya. Nggak tahu nanti kan ada Ayu Kartika, tolong dong nanti ditransfer balik uangnya berarti bukan. Nah itu nggak ada ya. Kan ini ya, apapun itu Ayu Kartika tidak pernah buat akun dua. Iya, Tetap cuma satu. Hanya satu. Jadi siapapun yang mengatasnamakan Ayu Kartika itu bukan dia. Satu untuk selamanya. Iya. Kita beralih ke Honda, satu hati. Iya, untuk selamanya. Ya, setelah tadi Ayu menceritakan tentang dunia YouTube ini luar biasa, akhirnya buat YouTube juga dibantu oleh Alhamdulillah udah punya YouTube sendiri. Yang akhirnya ini imbasnya Natari deg-degan juga ini. Takutnya nanti, tapi nggak apa-apa, kita kan saling support. Cuman ngemeng-ngemeng begini nih. Kalau bisa kita buat satu progres dalam channel Natari TV, kalau bisa kita kerjasama itu. Itu suatu ide yang bagus ya. Benar. Saya rasa itu ide yang bagus. Bentar dulu, benar ya. Ya, catat ya. Jadi saksi Ayu Kartika berarti mau collab dengan Natari TV. Iya. Kita pikir, atau kalian komen di bawah program. Iya, mau apa yang kita collab itu apa? Ya, kita mau bahas apa? Kalian komen di bawah. Ini beneran nanti ditagih, kalian tagih di Instagramnya nanti kalau misalnya nggak mau ya. Ya, benar. Ya benar ya, udah. Janji, nanti ditagih. Ya karena kan aku udah bilang dari awal kalau aku tuh sistemnya suka support aja gitu. Apalagi kayak
ini tadi kayak IDR Aceh itu tadi. Nah, soal uang-uang itu aku nggak mikirkan itu, yang penting aku support aja. Nah, gitu juga kayak Natari ini, bukan masalah apa, yang penting kita karena kita itu temenan itu tadi, kita saling support. Jadi aku bantu beliau, beliau bantu aku gitu. Bentar. Aku kok Kan sih? kayak nyium aroma parfum di sini ya. Ini masa sini. Iya, pakai parfum. Iya. Kalau aku nggak mungkin. Masa sih? Bentar. Itu Acem ini berarti? Iya kayaknya. Iya, begitu. Kayak wangi-wangi. Pokoknya apa sih? Pakai parfum apa sih kamu tahu? Oh, Wanginya ini. iya, masa sampai kecium sana? Apa Cium karena nggak, Bang? tembus kipas Cium? anginnya nih, Betul, kipas Bang? angin. Serius? Iya, kayaknya ada parfum wangi-wangian yang apa ya? Lembut masuk ke hidung, manja gitu. Manjalita. Iya. Jadi- Aku pernah tuh temuin orang di belakang, kalian mau pacaran di belakang, kalau di belakang saya tuh kan sering tuh di kereta. Udah, ceweknya tuh kalian aja, aku wangi aja di belakang. Tapi benar, pakai parfum apa kok sampai wangi? Oh iya, jadi kalau untuk parfum sih sebenarnya aku udah punya brand parfum sendiri ya. Ya, jadi aku baru launching parfum sendiri, mereknya itu Naf Parfum. Naf itu sih sebenarnya dari nama anak aku. Jadi banyak Naf Parfum. Jadi Bukan aku nama band. Naf NAF ya. Jadi aku pakai nama anakku. Jadi biar gimana lah, jangan Ayu Kartika semua ya kan. Tapi wanginya kayak wangi-wangi artis gitu ya. Mau tahu nggak parfumnya apa? Bawa parfum Bawa, di sini. bentar ya. Serius? Aku cek dulu ya. Serius bawa. Oh, ini nih tadi. Nah, Wah. ini dia tuh. Dua-dua Nah, ini. jadi parfumnya. ini yang cowok laki-laki, ini yang perempuan. Bisa cowok, cewek juga? Cewek cowok. Jadi ini sebenarnya sih konsepnya ini premium ya. Jadi kalau ini Berarti udah semua brand ada, mau Hermes, Gucci, Wow. Chloe, mau apa brand semuanya ada. Jadi ini udah tahan 12 jam. Kalau pakai 12 jam tahan. Iya, 12 jam tahan, bahkan kalau dicuci juga tahan. Wow. Dan ini walaupun berwarna-warna kayak gini, ini nggak bercak di pakaian. kalau baju putih aman ya. Ini walaupun kecil kayak gini, tapi ini kualitasnya udah kayak parfum mahal, parfum jutaan, harga merakyat. Harga merakyat. Berapa dulu nih kalau- Ini harganya karena ini baru bisa aja. launching, aku jualnya 900. hanya 90.000. Bayang nggak Masa sih? Iya, aku jual hanya 90.000. Itu bukan. Iya, ini kan ini sebenarnya Jadi kalau dijual kita dengan jual harga 90.000. boleh dilaga sama parfum-parfum brand. Wow. Ya, boleh kalian laga, ini Bentar. lebih tahan. Ini belinya di mana? Nah, kalau mau beli bisa langsung aja ke Naf Parfum. Ini bisa, Naf Parfum, iya Instagram. kalau, iya bahkan kalau kita udah beli di Naf Parfum ini, mau repeat order, nggak tahu kemana, langsung aja nih scan barcode yang ada di sini, Wah, luar biasa, langsung, memang udah canggih ya. ya langsung terhubung ke akun jualannya Naf Parfum. Jadi nggak perlu repot-repot nih ngorder di mana sih. Nah, jadi kalau mau repeat order langsung aja scan, langsung terhubung. Nanti akan ada admin. Ya, langsung admin yang akan mengelola untuk akun parfum ini. Jadi semua wangi, mau Chloe, mau Hermes, Gucci, semua merek ada. Atta Halilintar, Nagita Slavina, pokoknya semua ada. Semua wangi ada di sini. Lengkap, Semua pokoknya wangi semua ada di wangi. sini. Jadi ini parfum premium ini harganya itu merakyat banget, kualitasnya bintang 5. Kalau 90.000 benar dong. Iya. Biasanya gini-ginian kan itu ratusan ribu. Ini beneran parfum kan sih? Parfum dong, masa bukan Asli bener- bukan asli. Bukan. Asli. Coba deh semprot, cium. Boleh? Boleh dong, boleh. boleh. Aku kok deg-degan gini ya. Ini Hermes Twill. Ini cowok punya. Itu cowok, ini Iya. cewek. Ya tergantung Asal sih mau, dimacu kayak pakai ini. tergantung sih mau yang mau soft. Ada juga yang soft untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada juga. Wah, luar biasa nih untuk teman-teman, untuk kalian yang jomblo nih terutama nih. Pakai parfumnya Naf. Ini khusus untuk cowok dan Ini ini untuk untuk cewek. Ini sebenarnya apa namanya? Hubungan kita medi ya. Iya, benar sekali. Sekarang sangat Jadi parfumnya itu memang ninggal banget. iya. Iya. Ninggal ya, bukan meninggal. Ninggal. banget. Jadi
walaupun udah kita semprot panas-panasan, tariannya aku 1 harian masih terasa wanginya karena aku pakai ini. Ya? Iya, betul Parfum sekali. buat pasangan kalian betah. Jadi buat kalian yang tidak mau dijauhi pasangan, pakai parfum ini nih. Hari gini udah nggak zaman bau-bau. Iya, Jadi benar. cukup beli yang kayak gini bisa bawa tas, masukin Ngomong bawa kantong. kaliannya ya ke kan? sini nih. Ini udah ada. Berarti suruh beli. Benar-benar saya pesan lah. Ini satu Iya, yang untuk cukup cowok. 1. Boleh lah saya pesan ini 2. Oke. Teman-teman kalau mau Tuh. beli bisa ke NAF. Iya, benar Oke, sekali. kita lanjut lagi. Kita ini kan ke parfum dulu. Iya. Baik, setelah tadi bahas ke YouTube dulu. Apa namanya? Kita kan sekarang YouTube ini seperti apa ya? Kalau orang-orang di Aceh ini kan banyak orang yang nggak percaya dengan penghasilan YouTube yang hari ini sudah sebagian orang mengambil kesempatan bekerja di YouTube, masih banyak orang yang belum percaya dengan hasil itu. Iya, benar sekali. Termasuk Ayu dulu gimana? Saat pertama mungkin Mengenal YouTube ya. YouTube, Kalau aku sih karena memang kita udah di entertain ya. Jadi untuk hasil dari YouTube tuh aku udah nggak ragukan lagi. Cuma kenapa sampai detik ini aku nggak main YouTube? Satu, waktunya. Kedua, aku belum nemuin tim yang memang betul-betul tim solid. Malam ini udah jadi nemu? Insya Allah ya. Sekarang tergantung sama timnya aja Harus nih. benar-benar Ya. dimanfaatkan Sekarang tinggal timnya aja karena gini, aku sendiri kan jadwal itu kan udah pada kadang aku untuk BA aja suka keteter kan. Jadi kalau nggak ada yang gebrak, Kak ini tanggal sekian jam sekian jadi kita buat ini, itu aku nggak bisa gitu, pasti molor. Ya, dikit Nah, lagi jadi- nih, Amir, tentang endorse nih. Oke. Banyak juga yang nanya untuk endorse di Kak Ayu berapa sih sebenarnya sekali endorse Kalau itu? untuk endorse sih sebenarnya aku harga pasaran aja sesuai dengan nominal nominal follower kita. Ya makin banyak kita follower ya makin tinggi. Ya seberapa follower kita segitu kita juga udah sama. Itu Kalau 200.000 follower sekian. Kalau misal 1 juta tuh follower udah sekian. Kalau udah yang 1,1 itu tuh udah lebih banyak lagi. Tapi Nah, caranya jadi tergantung tinggal follower DM ya. aja. Ya caranya tinggal DM atau bisa langsung ke WA bisnis. Langsung aja Just Info ada di link bio kita. Iya, untuk teman-teman yang mau endorse, Tanya lagi dong, Just Info link bio tuh dari mana? Ya dari ini. Oh iya? Ya dari Barusan juga sini. buatnya? Iya, benar. Ini makanya aku ketemu dia itu Biasa. kayak memang memang Sama. Iya kan? Sama. Memang momennya aku itu pas pertama banget. jumpa di di Jerami, Heeh. ya langsung kayak ada chemistry dengan sosok Iya. ini. Aku belum kenal sebelumnya padahal. Iya sama, kami juga baru kenal ya di Iya, situ belum aku kenal kenal sebelumnya. Bang Jikri juga kan pas pembuatan album sama mereka ya pas waktu pembuatan klip itu ya dia. Nah Aku jadi sampai nanya Zikri itu dia tuh bukan. Iya. Aku pertama mengira dari Banda Aceh kalau Semawe. Iya, Masih benar ada sekali. sosok Widiranya kayak seperti ini, alhamdulillah ya. sebenarnya bukan masih ada banyak tapi tidak kayak mana ya tidak terekspos dan karya-karya tuh kayak mana ya, nggak berani mengupdate dirinya. pede. Gitu. Sebenarnya Masih banyak merasa sih. kurang ya. Padahal setelah menonjol, Iya. nah baru. Jangankan anak bangsa, anak daerah pun udah banyak. Apalagi anak bangsa ya kan? Oke, baik. Terima kasih banyak karena waktunya sudah setengah 10 malam di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton program ini. Jangan lupa like, share, subscribe, udah pasti. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mungkin kita minta maaf kalau ada kekurangan di malam hari ini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.